Pada tanggal 24 September tahun 1902, seorang bayi laki-laki lahir di kota kecil Khomein, Iran. Ia diberi nama Ruhollah Musafi Khomeini. Keluarganya berasal dari garis keturunan Sayyid, yaitu keturunan langsung Nabi Muhammad melalui cucunya, yaitu Imam Al-Husain. Ayahnya, Sayyid Mustafa Musafi, adalah seorang ulama terhormat di komunitas Syiah. Sayyid Mustafa adalah sosok yang sangat dihormati, tetapi juga memiliki banyak musuh karena sikapnya yang tegas terhadap ketidakadilan. Saat Ruhollah masih berusia 5 bulan, tragedi besar menimpanya. Ayahnya dihilangkan nyawanya dalam sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ayahnya kehilangan nyawa terkait dengan konflik dengan pejabat setempat yang berpihak pada pemerintahan Qajar. Sejak saat itu, Ruhollah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan pengaruh keagamaan sekaligus dendam terhadap ketidakadilan. Ibu Khomeini, Hajar, adalah seorang wanita yang taat beragama dan sangat menghormati nilai-nilai keislaman. Selain itu, ia diasuh oleh bibinya, Sahebeh, yang juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Dalam rumahnya, Khomeini kecil terbiasa mendengar diskusi-diskusi tentang Islam, hukum syariat, dan kondisi politik Iran saat itu. Hal ini membentuk karakter kerasnya sejak kecil. Ruhollah menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda. Ia belajar membaca Al-Quran sejak kecil, menguasai dasar-dasar ilmu Islam sebelum memasuki usia remaja. Pendidikan awalnya ia peroleh dari sekolah tradisional di Khomein, di mana ia mempelajari fikih, filsafat, dan sastra Persia. Ketika usianya menginjak 16 tahun, Khomeini meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan di kota Arak. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan ulama terkenal, yaitu Ayatullah Abdul Karim Har'i Yazidi. Tak lama kemudian, ia pindah ke Qom, pusat studi keislaman di Iran, yang kelak menjadi tempat lahirnya banyak pemikir revolusioner. Di Qom, Khomeini mulai menonjol sebagai salah satu murid terbaik di Hauzah Ilmiah, yaitu Seminari Islam. Ia tidak hanya mendalami hukum Islam, tapi juga menaruh minat besar pada tasawuf, filsafat Islam, dan juga politik. Ia membaca berbagai karya pemikir Islam klasik dan modern, termasuk Ibnu Arabi dan Mulla Sadra. Di samping studi keagamaannya, Khomeini juga membaca literatur di luar Islam. Ia mengenal pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, dan Nietzsche. Meskipun ia menolak ideologi mereka, namun pemahaman ini justru memperkaya cara berpikirnya dalam merumuskan konsep politik Islam yang nantinya akan menjadi dasar bagi revolusi Iran. Pada tahun 1925, Reza Shah Pahlavi naik tahta dan mendirikan dinasti Pahlavi, menggantikan dinasti Qajar. Sejak awal, Reza Shah dikenal sebagai pemimpin yang pro-barat dan berusaha mengurangi pengaruh ulama dalam pemerintahan. Reza Shah melakukan berbagai reformasi besar, termasuk modernisasi ala barat, melarang pemakaian jilbab bagi perempuan, dan membatasi aktivitas keagamaan. Bagi seorang santri seperti Khomeini, kebijakan ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap Islam dan tradisi Iran. Pada tahun 1930-an, Khomeini mulai memberikan ceramah-ceramah yang mengkritik kebijakan Reza Shah. Meskipun saat itu, ia belum secara terbuka menyerukan pemberontakan. Ia sudah menanamkan benih ketidakpuasan di kalangan para santri dan juga ulama. Namun, pada periode ini, tokoh utama yang menentang Reza Shah bukanlah Khomeini, melainkan Ayatullah Boroujerdi, seorang ulama senior yang memiliki pengaruh besar. Khomeini saat itu memilih tetap di belakang layar, namun ia belajar banyak dari cara Boroujerdi menghadapi tekanan pemerintah. Ketika Boroujerdi wafat pada tahun 1961, kekosongan kepemimpinan ulama mulai terlihat. Saat itulah Khomeini mulai maju sebagai pemimpin baru gerakan Islam di Iran. Pada awal tahun 1960-an, pemerintahan Iran semakin memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan sekutunya. Muhammad Reza Pahlavi, putra Reza Shah, melanjutkan kebijakan ayahnya dengan Revolusi Putih, yaitu sebuah program reformasi ekonomi dan juga sosial yang bertujuan untuk memodernisasi Iran. Namun, bagi banyak ulama, Revolusi Putih justru dianggap sebagai upaya sekularilisasi dan penghancuran Islam di Iran. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah redistribusi tanah, yang tidak hanya menghancurkan sistem pertanian tradisional, tetapi juga melemahkan posisi ulama yang sebelumnya memiliki pengaruh besar di pedesaan. Tahun 1963 menjadi titik balik dalam perjalanan Khomeini.
Ia secara terbuka mengecam Syah dalam serangkaian ceramahnya. Salah satu pidato yang paling terkenalnya terjadi pada 4 Juni tahun 1963 ketika ia menyebut Syah sebagai boneka Amerika yang mengkhianati rakyat Iran. Pemerintah merespon dengan menangkap Khomeini yang kemudian memicu kerusuhan besar-besaran di seluruh Iran. Ribuan orang turun ke jalan, bentrok dengan pasukan keamanan, dan banyak yang tewas dalam demonstrasi. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai pemberontakan 15 Khordad, menjadi awal mula gelombang besar perlawanan terhadap dinasti Pahlavi. Karena tekanan sosial, Khomeini akhirnya dibebaskan, tetapi pengaruhnya semakin besar. Pada tahun 1964, ia kembali mengkritik Syah setelah pemerintah Iran menandatangani perjanjian yang memberikan kekebalan hukum bagi tentara Amerika yang bertugas di Iran. Khomeini menyebut perjanjian ini sebagai bentuk penjajahan modern, dan seruannya semakin mendapat dukungan luas. Sebagai akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menyingkirkannya. Pada November tahun 1964, Khomeini ditangkap dan dibuang ke Turki. Inilah awal dari perjalanan panjangnya di pengasingan, yang justru memberinya kesempatan untuk memperkuat gerakan revolusioner yang kelak akan mengguncang dunia. Pada bulan November tahun 1964, Khomeini dipindahkan ke Turki setelah penangkapannya di Iran. Meskipun diasingkan ke Bursa, Turki, yang merupakan kota kecil dengan pengawasan yang ketat, pengaruhnya tidaklah surut. Disinilah ia mulai menulis banyak karya yang memperkuat ideologinya tentang pemerintahan Islam. Salah satunya adalah Hukumat al-Islami, yaitu pemerintahan Islam. Buku ini menjelaskan tentang konsep wilayatul faqih, yang mengusung pandangan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang faqih atau seorang ulama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum-hukum Islam. Khomeini tidak hanya mengembangkan ide-ide politik, tetapi juga menghubungkan persoalan agama dengan perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam pemerintahan Syah. Meskipun berada di luar Iran, pesan-pesan Khomeini mulai menyebar dengan luas, baik melalui surat-surat maupun dengan kaset-kaset rekaman yang diselundupkan ke dalam negeri. Setelah hampir setahun di Turki, pada tahun 1965, Khomeini dipindahkan ke kota Najaf, Irak, yaitu sebuah tempat yang sangat penting bagi komunitas Syiah. Najaf adalah pusat pembelajaran teologi Syiah dan memiliki banyak ulama senior yang sangatlah berpengaruh. Namun, tidak semuanya mendukung pandangan Khomeini mengenai pemerintahan Islam. Di Najaf, Khomeini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengembangkan pemikirannya. Ia mengajar dan menyebarkan gagasan tentang wilayat al-faqih pada para murid dari berbagai negara yang kelak akan menjadi bagian dari jaringan internasional perlawanan. Di kota ini, Khomeini juga semakin memperluas jaringan kontak dengan tokoh-tokoh revolusioner lainnya, termasuk dengan kelompok-kelompok Islamis dari berbagai negara di Timur Tengah. Pengaruhnya semakin kuat, tidak hanya di kalangan mahasiswa dan ulama, tapi juga di kalangan rakyat Iran yang mendengar pidato-pidato dan tulisan-tulisan Khomeini melalui rekaman yang diselundupkan ke Iran. Pada tahun 1970-an, dengan kemajuan teknologi rekaman suara, Khomeini berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan pidato-pidato dan juga ajarannya. Pidato-pidato yang diucapkannya di pengasingan didistribusikan secara ilegal ke Iran. Salah satu pidato yang sangat terkenal adalah saat Khomeini menyerukan pada rakyat Iran untuk melawan Syah, dengan menyebutnya sebagai pengkhianat Islam dan juga boneka Amerika. Pidato-pidato ini mendapatkan respon yang besar dari rakyat Iran yang merasakan adanya ketidakadilan. Tidak hanya mengandalkan media tradisional, pada tahun 1978, setelah situasi di Irak semakin tidak aman bagi dirinya, Khomeini akhirnya beralih ke tempat baru. Khomeini akhirnya berakhir ke sebuah tempat di negeri Prancis. Di sini, Khomeini semakin dapat menjalin komunikasi dengan lebih banyak kelompok, termasuk media internasional. Desa kecil ini menjadi pusat revolusi, dengan wartawan dari seluruh dunia datang untuk mewawancarai Khomeini dan meliput perkembangan revolusi yang semakin mendapat perhatian global. Khomeini tidak hanya berfokus pada memimpin revolusi dari luar negeri, tetapi juga menggunakan media sebagai senjata untuk menggerakkan rakyat. Di Iran, ketegangan semakin meningkat seiring berlangsungnya demonstrasi massal dan pemogokan buruh yang dilatari oleh kekecewaan terhadap pemerintahan Syah. Dalam situasi yang sangat tertekan ini, pidato-pidato Khomeini menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Salah satu pesan yang paling populer adalah bahwa revolusi ini bukan hanya soal menggulingkan Syah, tetapi juga tentang kembalinya Iran kepada prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Khomeini menyatakan bahwa negara harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan juga syariah dengan ulama sebagai pemimpin.
Konsep wilayatul faqih menjadi pondasi ideologis dari revolusi yang tengah berlangsung. Khomeini menggunakan kecerdikannya untuk membangun simpati baik di dalam negeri maupun internasional. Dari pengasingannya, ia berhasil menggerakkan massa di Iran untuk terus melakukan protes, meskipun menghadapi ancaman besar dari rezim Shah yang semakin represif. Selain Khomeini, para ulama muda dan mahasiswa juga memainkan peran kunci dalam revolusi. Mereka menjadi penggerak massa yang menyebarkan pesan-pesan Khomeini di seluruh Iran. Salah satu kelompok yang sangat aktif adalah mahasiswa yang sering terlibat dalam demonstrasi besar dan sering menjadi sasaran kekerasan pasukan keamanan. Para ulama pun membantu dalam mengorganisir dukungan terhadap Khomeini, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan yang dibangun oleh Khomeini dari pengasingannya melalui murid-muridnya, tokoh-tokoh revolusioner, dan dukungan dari kelompok-kelompok Islam di luar Iran memberikan kekuatan yang sangat besar bagi gerakan revolusi. Pengaruh Khomeini semakin meluas, dan pada tahun 1978, situasi di Iran mencapai puncaknya. Pada tahun itu, gelombang demonstrasi dan kerusuhan semakin besar. Rakyat Iran merasa semakin terpinggirkan oleh kebijakan pemerintahan Shah yang dianggap terlalu pro-barat dan anti-Islam. Pembatasan terhadap kebebasan beragama, pembentukan sistem pemerintahan yang semakin sekuler, dan penindasan terhadap oposisi menjadikan rakyat semakin marah. Khomeini yang berada di luar negeri mampu mengendalikan sebagian besar jalannya revolusi. Dengan pendekatan yang strategis, ideologi yang jelas, dan pemanfaatan media, ia berhasil membangkitkan semangat perlawanan yang akhirnya menggulingkan Shah Reza. Pada awal tahun 1979, ketika revolusi mencapai puncaknya, tekanan terhadap Shah semakin besar. Gelombang protes yang meluas membuat sistem yang dipimpin oleh Shah semakin rapuh. Pada 1 Februari tahun 1979, Khomeini kembali ke Iran setelah lebih dari 14 tahun di pengasingan. Kembalinya Khomeini ke Iran menandakan awal dari perubahan besar dalam sejarah negara itu, yang akan segera memasuki babak baru dengan berdirinya Republik Islam Iran. Dengan kepemimpinan Khomeini, revolusi di Iran berhasil menggulingkan rezim Pahlavi yang pada tanggal 11 Februari tahun 1979, pemerintahan baru yang berlandaskan prinsip Islam mulai dibentuk. Khomeini akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di Iran, dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada wilayatul faqih menjadi dasar hukum negara. Dengan pengaruh yang semakin besar, Khomeini dan gerakan revolusioner yang ia pimpin berhasil merubah wajah politik Iran dan menginspirasi banyak gerakan Islamis di seluruh dunia. Dalam perjalanan hidupnya, Khomeini tidak hanya dikenal sebagai pemimpin revolusi, tapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme Barat yang telah memberikan dampak besar bagi dunia. Setelah kepergian Shah, Iran berada dalam kekosongan kekuasaan yang memungkinkan Khomeini untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pada 11 Februari tahun 1979, revolusi mencapai puncaknya dengan pengambil alihan Tehran dan jatuhnya pemerintahan sementara yang masih di bawah pengaruh Shah. Selama beberapa hari setelah itu, Khomeini mulai mendirikan pemerintahan Islam baru di Iran. Langkah pertama yang diambil oleh Khomeini adalah pembentukan Dewan Revolusi Islam yang bertugas untuk menggantikan struktur pemerintahan yang lama. Dewan ini terdiri dari para ulama dan tokoh-tokoh revolusioner yang mendukung Khomeini, serta mewakili beragam kelompok dalam masyarakat Iran seperti mahasiswa, pekerja, dan juga tentara. Pembentukan pemerintahan ini adalah langkah strategis yang mempersiapkan Iran untuk menjalani transformasi total dari sebuah monarki menjadi sebuah republik Islam. Pada tanggal 30 Maret tahun 1979, referendum diadakan untuk memilih apakah Iran harus menjadi republik Islam. Hasilnya sangat menggembirakan bagi Khomeini, dengan hampir 99% suara mendukung pembentukan republik Islam. Ini menunjukkan betapa besar dukungan rakyat Iran terhadap visi Islam yang diperjuangkan oleh Khomeini dan menjadi dasar bagi pembentukan pemerintahan baru yang akan mengatur kehidupan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dengan persetujuan rakyat Iran melalui referendum, Khomeini secara resmi mengumumkan bahwa negara Iran akan menjadi republik Islam. Dengan dirinya sebagai pemimpin tertinggi negara, posisi yang dikenal dengan nama Rahbar, Khomeini menyatakan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang faqih atau seorang ulama yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum Islam, yang merupakan penerapan dari konsep wilayatul faqih yang telah ia bangun selama di pengasingan. Konsep ini menempatkan ulama sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Iran yang masih ada hingga saat ini.
Walaupun kemenangan revolusi yang dipimpin oleh Khomeini disambut dengan gembira oleh banyak pihak, terutama oleh kelompok-kelompok Islam konservatif dan juga rakyat biasa. Namun, tidak semua pihak di Iran setuju dengan arah revolusi yang diambil oleh Khomeini. Beberapa kelompok oposisi yang awalnya bergabung dalam perlawanan terhadap Shah, seperti kelompok komunis, kelompok kiri, dan beberapa nasionalis, mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap arah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khomeini. Bentrokan antara kelompok-kelompok ini semakin intensif, terutama setelah pembentukan sistem pemerintahan Islam yang semakin menguatkan dominasi ulama dalam politik. Kelompok-kelompok sekuler dan kiri yang sebelumnya bekerja sama dalam melawan Shah merasa terpinggirkan dalam pemerintahan baru yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip agama. Ini mengarah pada serangkaian peristiwa kekerasan, termasuk pembersihan terhadap kelompok-kelompok kiri yang dianggap tidak sesuai dengan visi revolusi Islam. Konflik ini juga memperburuk hubungan Iran dengan beberapa negara barat yang khawatir terhadap potensi berkembangnya ekstremisme Islam di bawah kepemimpinan Khomeini. Pemerintahan baru Iran yang dipimpin oleh Khomeini segera menghadapi tantangan berat dari dalam dan luar negeri, terutama dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Inggris yang merasa terancam oleh kebijakan luar negeri revolusioner Iran yang semakin radikal. Setelah revolusi, perubahan besar terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di Iran. Kebijakan ekonomi, sosial, yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh Barat, diubah total. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khomeini mulai menerapkan kebijakan yang lebih konservatif dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu perubahan besar adalah nasionalisasi industri minyak, yang menjadi sektor penting dalam perekonomian Iran. Khomeini juga menghapuskan sistem monarki, mengganti simbol-simbol negara, dan memperkenalkan sistem hukum syariat yang lebih ketat. Semua perubahan ini merupakan upaya untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan mengurangi pengaruh Barat dalam kehidupan negara. Meskipun banyak perubahan yang disambut positif oleh sebagian besar rakyat Iran, sebagian besar lainnya merasa tertekan dengan kebijakan baru yang diterapkan, terutama dalam hal kebebasan pribadi dan hak-hak perempuan. Pemerintahan baru menerapkan undang-undang yang ketat terkait dengan pakaian wanita, serta pengaturan ketat atas kegiatan sosial yang sebelumnya lebih bebas. Perubahan-perubahan ini menandakan dimulainya era baru bagi Iran, yang tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga tatanan sosial dan budaya negara itu. Perang Iran dan Irak yang dimulai pada tahun 1980 adalah salah satu konflik yang paling berdarah dan destruktif dalam sejarah modern Timur Tengah. Perang ini berlangsung selama hampir 8 tahun, melibatkan dua negara besar di kawasan tersebut, yaitu Iran dan juga Irak, dengan dampak besar yang dirasakan baik secara regional maupun global. Penyebab pecahnya perang ini kompleks dan berakar dari berbagai faktor politik, agama, dan strategis yang saling terkait. Salah satu utama pecahnya perang adalah ambisi Irak untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Teluk Persia. Presiden Irak pada saat itu, yaitu Saddam Hussein, merasa bahwa dengan jatuhnya Shah Iran dan bangkitnya Republik Islam yang dipimpin oleh Khomeini adalah peluang untuk menggantikan Iran sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Khomeini dengan visi Islam revolusionernya tidak hanya mempengaruhi rakyat Iran, tapi juga menginspirasi kelompok-kelompok di negara-negara tetangga, termasuk Irak, untuk menuntut perubahan sosial dan juga politik serupa. Saddam Hussein khawatir bahwa revolusi Islam di Iran dapat menyebar ke seluruh wilayah Arab, memicu ketidakstabilan di Irak yang memiliki populasi mayoritas Syiah yang dapat terpengaruh oleh ideologi Khomeini. Oleh karena itu, Saddam melihat invasi ke Iran sebagai langkah untuk menghentikan ekspor revolusi Islam Iran dan mengamankan posisinya sebagai penguasa di Irak dan kawasan. Selain ketegangan politik dan ideologis, perselisihan atas perbatasan antara kedua negara juga menjadi faktor penting dalam pecahnya perang. Salah satu area yang menjadi ketegangan adalah wilayah Shatul Arab, sebuah delta sungai yang terletak di perbatasan Irak dan Iran, dan merupakan jalur perdagangan penting bagi kedua negara. Wilayah ini sebelumnya merupakan sumber ketegangan antara dua negara dengan klaim yang saling bertentangan mengenai siapa yang berhak atas kontrol atas jalur air tersebut. Setelah revolusi Iran, Khomeini mengumumkan bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Shah Iran dan Irak pada tahun 1975 yang membagi kontrol atas Shatul Arab tidaklah sah dan harus diubah. Hal ini memperburuk hubungan kedua negara, dengan Irak melihat klaim ini sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya di wilayah tersebut. Pecahnya perang juga dipengaruhi oleh keterlibatan negara-negara besar dalam dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Amerika Serikat yang selama ini mendukung Shah di Iran, kini melihat Iran yang dipimpin oleh Khomeini sebagai ancaman besar.
terutama karena kebijakan luar negerinya yang revolusioner yang juga anti barat. Di sisi lain, Irak, meskipun dipimpin oleh seorang diktator yang sangat otoriter, menjadi sekutu potensial barat, terutama bagi Amerika Serikat dan beberapa negara Arab yang khawatir dengan ekspansi pengaruh Iran. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya memberikan dukungan kepada Irak dalam bentuk bantuan senjata dan juga logistik. Sementara Irak menghadapi embargo senjata yang dipimpin oleh negara-negara barat. Dukungan barat terhadap Irak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memperburuk ketegangan antara kedua negara dan berkontribusi pada eskalasi konflik yang akhirnya menjadi perang terbuka. Setelah invasi Irak pada tanggal 22 September tahun 1980, Khomeini dan pemerintahannya segera menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan negara. Meski tentara Iran mengalami kekalahan di awal, Khomeini menunjukkan keteguhan dan kepemimpinan yang luar biasa dalam mengorganisasi perlawanan dan memotivasi rakyat untuk berjuang demi mempertahankan tanah air mereka. Salah satu strategi utama Khomeini dalam menghadapi invasi adalah mengorganisir rakyat Iran untuk berperang dengan semangat revolusioner. Dengan mengadopsi prinsip jihad, Khomeini berhasil mengerahkan milisi-milisi rakyat yang dikenal sebagai Basij, yang terdiri dari para relawan muda, orang-orang tua, dan juga perempuan. Khomeini menekankan bahwa perang ini bukan hanya soal mempertahankan perbatasan, tapi juga prinsip-prinsip Islam dan revolusi yang baru saja dimenangkan. Pemerintah Khomeini juga menerapkan kebijakan perang total, yang berarti bahwa seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk mendukung upaya perang, mulai dari ekonomi hingga mobilisasi sosial. Program Serdadu Rakyat ini berhasil menarik jutaan orang untuk bergabung dengan garis depan, meskipun dengan sedikit pelatihan militer dan peralatan yang terbatas. Di lapangan, tentara Iran menghadapi tantangan besar dalam menghadapi pasukan Irak yang lebih besar dan juga lebih terlatih. Meskipun demikian, Khomeini dan para komandan militer Iran mengembangkan taktik perang gerilya dan serangan balik yang terorganisir dengan baik. Pasukan Iran mulai melakukan serangan mendalam ke wilayah Irak dan berhasil merebut beberapa daerah penting, termasuk kota-kota di sepanjang perbatasan. Khomeini juga mengandalkan pasukan elit Pasdaran atau pengawal revolusi yang menjadi inti dari pertahanan Iran. Pasdaran memainkan peran penting dalam mempertahankan perbatasan Iran dan melawan invasi Irak. Kekuatan Pasdaran yang setia pada Khomeini memungkinkan Iran untuk mengorganisir perlawanan yang tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga jaringan luas pendukung sipil. Selain mengandalkan mobilisasi rakyat, Khomeini juga berusaha membangun aliansi dengan negara-negara Islam dan kekuatan-kekuatan anti-barat lainnya. Salah satu contoh penting adalah dukungan yang diterima Iran dari Libya dan juga Suriah, yang memiliki kepentingan dalam menghentikan ekspansi pengaruh Irak yang pro-barat. Iran juga menerima sejumlah bantuan dari kelompok-kelompok militan di Lebanon dan juga Palestina yang memiliki hubungan ideologis dengan revolusi Islam. Namun, meskipun mendapat dukungan dari beberapa negara, Iran tetap berada dalam posisi yang sulit karena embargo senjata yang dilakukan oleh negara-negara barat. Iran harus mengandalkan pengembangan senjata domestik dan strategi perang yang lebih tidak konvensional untuk bertahan. Setelah bertahun-tahun berlangsung, perang antara Iran dan juga Irak akhirnya berakhir pada tahun 1988 dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun Iran dan Irak tidak pernah menandatangani perjanjian damai secara formal, kedua pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan dan kembali ke garis perbatasan yang ada sebelum perang dimulai. Khomeini menghadapi keputusan yang sangat sulit saat memutuskan untuk menerima gencatan senjata, meskipun Iran pada saat itu masih memegang inisiatif di banyak area pertempuran. Keputusan ini sangatlah kontroversial di kalangan elit militer dan para pendukungnya yang merasa bahwa Iran telah hampir mencapai kemenangan penuh. Namun, Khomeini melihat bahwa melanjutkan perang hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat Iran dan bahwa kemenangan dalam perang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Keputusan untuk menerima gencatan senjata ini sering dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam kepemimpinan Khomeini yang menunjukkan bahwa meskipun ia seorang pemimpin revolusioner yang keras, ia juga memiliki kebijaksanaan politik untuk mengakhiri perang yang telah merusak negaranya. Pada awal tahun 1980-an, setelah perang antara Iran dan juga Irak berakhir, Ayatollah Khomeini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang signifikan, baik secara fisik maupun mental. Usia yang semakin lanjut dan beban kepemimpinan yang semakin berat mulai mempengaruhi faktor kesehatannya. Di tengah kesulitan pasca perang dan tekanan dari berbagai pihak, kondisi fisik Khomeini semakin memburuk. Kesehatannya mulai menurun secara dramatis.
sekitar tahun 1987, ketika ia mengalami serangkaian masalah medis. Khomeini dilaporkan menderita penyakit jantung dan juga ginjal, dan pada saat yang sama ada kekhawatiran tentang masalah kesehatan yang lebih serius. Namun, Khomeini tetap melanjutkan kepemimpinannya dengan tekad yang luar biasa, meskipun ada desakan dari beberapa kalangan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang lain yang lebih muda dan lebih sehat. Meskipun dalam keadaan sakit, Khomeini tetap mempertahankan kontrol politik yang sangat kuat. Ketika penyakitnya semakin parah, ia menunjukkan ketegasan dalam pengambilan keputusan, meskipun kondisinya semakin melemah. Pada tahun 1989, Khomeini bahkan dilaporkan berada di bawah pengawasan ketat oleh tim medis, tetapi ia tetap memberikan arahan kepada pemerintahan Iran dan mengambil keputusan penting yang mempengaruhi nasib negara. Namun pada saat yang sama, ada laporan bahwa ia mulai lebih mengandalkan penasehat dan anggota keluarga untuk mengelola beberapa aspek pemerintahan sehari-hari. Pada bulan April tahun 1989, kesehatan Khomeini semakin menurun dan ia mulai mengalami kesulitan bernafas. Kesehatan yang buruk memuncak pada bulan Juni tahun 1989 ketika ia mengalami koma yang berkepanjangan. Di tengah masa kritis tersebut, sejumlah besar warga Iran dan pengikutnya di seluruh dunia mulai berdoa dan juga berharap agar Khomeini dapat bertahan. Meski demikian, takdir berkata lain. Pada tanggal 3 Juni tahun 1989, Ayatullah Khomeini meninggal dunia setelah bertahan dalam kondisi kesehatan yang sangatlah buruk dalam beberapa bulan terakhir. Kematian Khomeini meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan Iran, dan ini menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah negara tersebut.